Ini judulnya tantangan untuk SI dan JPZ ya, terus di deskripsinya saudara ya. Sampaikan pada dua penghina Nabi Saifuddin Ibrahim dan Joseph Paul Zhang. Saya sediakan $1.000 jika Saifuddin Al-Abraham Ben Moses berani datang ke Utman Horo-Horo. Atau DM saya, alamatnya saya sendiri yang akan datang menemui dia di USA. Pertanyaannya, dia punya uang nggak buat berangkat ke Amerika, saudara? Kedua, dia bisa nggak tembus visanya ke Amerika? Saya ragu, saudara. Aduh, begitu pula dengan Joseph Paul Zhang alias Cindy Paul Suryo Mulyono, berani kasih alamat ke saya. Insya Allah akan semakin banyak orang-orang yang mencari dua manusia rasis perusak toleransi, penghina pemerintah dan Nabi. Crazy Frog. Sesungguhnya binatang makhluk yang sebodoh-bodohnya pada sisi Allah ialah orang yang peka dan tuli yang tidak mengerti apapun. Ya dia ini, saudara ya Pak. Aduh, luar biasa saudara ya. Terus hari ini tadi saya dikirimi orang saudara ya, lihat ini kalimatnya, screenshot ini chat saya dengan seorang polisi yang bertemu dengan Sarah Ayu, istri pendeta Saifuddin. Awal saya masuk Islam, saya pernah jumpai Abraham Ben Moses di tahanan Polda Metro. Oh, masih baru dia dulu ya, untuk menghina ya, untuk berhenti menghina Allah, Nabi Lolo, juga berhenti menista Islam. Saya sarankan hargai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, juga UU di negara Indonesia. Slide 1, waktu itu saya sampaikan, meski ada Pak Polisi, jika Allah izinkan dengan kedua tangan saya, insya Allah mudah bagi saya membunuh Anda sekarang juga. Hari ini saya siap masuk penjara, menunaikan kata-kata saya. Hanya sampai pada ini, baik pendeta Saifuddin maupun istri anaknya belum memberikan alamat pendeta buronan ini ke saya. Saya tunggu kejujuran, keberanian pendeta istri anak istri yang memberikan alamat buronan ini. Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim. Adakah yang mengetahui alamat pendeta buronan yang sudah menghina Allah, penghina Nabi, menghina pemerintah, mencoba merusak persatuan dan persatuan NKRI? Jika alamatnya benar, saya siapkan uang 50 juta, saudara. Wah, ini sekarang naik nih ya. Tadi cuma $1.000 kan 16 juta saja, 15 sampai 16 juta. Sekarang naik nih 50 juta, saudara. Kalau 100 juta nanti tak kasih alamatnya saya ya. Ya, Kohani, ya. Kalau 100 juta dinaikkan lagi, nanti tak kasih alamatnya. Kamu telepon saya, telepon Kak Gius, nanti tak kasih alamatnya. Alamatnya saya, kalau alamat Saifuddin saya nggak tahu. Tertawa jahat, saudara ya. Saudara, kita hari ini khusus ya, kita akan membahas sejarah ya, sejarah agama Kristen dan agama Islam yang berdarah-darah, saudara ya. Di dunia ini ya, sejarah agama yang berdarah-darah ini ya cuman Kristen sama Islam, saudara ya. Nah, tapi nanti kita lihat ya bagaimana Kristen bisa jadi berdarah-darah. Karena seharusnya Kristen tidak boleh ya. Kristen ketika dia mulai angkat pedangnya dan dia bilang bunuh siapapun, mau demi nama Allah, demi nama Yesus, demi nama Maria, mau demi nama Paus, mau demi nama si Paul, pokoknya ini berarti Kristen sesat. Pasti tak jamin masuk neraka, saudara. Tak jamin masuk neraka ini orang. Itu pasukan salib itu, seluruh krusader itu masuk neraka semua. Sekalipun dia membela Yerusalem, saudara. Tak jamin, saudara. Dia itu mereka semua itu masuk neraka. Termasuk Paus yang memerintahkan perang salib itu, saudara. Saya jamin itu masuk neraka, saudara. Karena Alkitab yang mengatakannya. Ya, saudara ya. Oh, beda kalau tentara, saudara ya. Ya, kalau tentara perang, Anda sedang berperang bukan atas nama agama, saudara. Bela negara. Tetapi kalau tentara itu adalah tentara yang agresif, yang merupakan penjajahan, maka dia masuk neraka, saudara.
Tapi kalau tentara itu sedang bela negara, dia ada di dalam batas di dalam negaranya, lalu ada orang menyerang, dia membela orang-orang di dalamnya, bukan membela dirinya, bukan membela instansi, tapi dia membela orang-orangnya supaya jangan dibunuh orang lain, saudara. Itu berbeda. Tapi kalau perang salib, ya, itu adalah dua orang gila, ya, dua orang gila dan dua kelompok orang-orang yang kesurupan yang berpikir mereka akan masuk surga kalau bisa membunuh musuhnya, saudara. Ya, makanya ketika tentara-tentara berperang, waktu tentara Jerman sama tentara sekutu ketemu, ya, di Prancis, mereka perang, saudara. Tek di perbatasan, saudara. Tiba-tiba Natalan, ya, Natal, teng 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 teng. Maka pasukan yang ini dengan pasukan ini dia maju ke depan, saudara. Dia salaman minum kopi sama-sama, saudara, ngerokok. Hitler marah, marah besar Hitler, saudara, ya. Marah besar, dia amuk, dipecat itu, ya. Oh, itu cerita itu ini sekali ya, terkenal sekali di Jerman, ya. Terus orang Jermannya bilang, kok bisa begitu, saya tanya. Ya bagaimana? Kita itu sebenarnya tidak mau bunuh mereka. Cuman kalau kita tidak maju, kita dibunuh sama Hitler, kata si veteran ini, saudara, ya. Kami juga nggak mau bunuh, kami nggak mau perang. Kita juga takut mati, satu, kita juga takut mati, dan yang kita bunuh itu adalah mungkin dia pernah saudara sama saya. Karena kalau tentara sekutu itu kan orang-orang Amerika kan banyak banyak yang dari Jerman, saudara. Ya, mungkin mereka pergi ke sana tahun 1800, mereka sudah pergi ke sana, ya, saudara. Mungkin mereka adalah kerabat kita nggak ngerti. Dan kita disuruh bunuh mereka karena kegilaannya Hitler. Kita nggak maju, kita juga dibunuh. Kita, nah ini kita bersahabat. Di medan perang itu kita bersahabat. Bahkan ada cerita, wah ini cerita klasik banget ya, saudara, ya. Ini tentara sekutu ini, tentara sekutu ini lagi kencing, saudara, ya. Tentara Jerman lagi menyergap, tentara sekutu ini lagi apa? Patroli, terus kencing itu sudah mau ditembak, saudara, ya, sudah mau di udah mau di apa sudah mau disergap, mau dibunuh, saudara, ya. Terus tiba-tiba si tentara ini sambil kencing dia nyanyi Amazing Grace, ya. Amazing Grace, how sweet the sound. Orang Jerman tahu lagu itu semua, saudara, dalam bahasa Jerman. Nggak jadi tuh, nggak jadi dibunuh. Terus dilepas, saudara, ya. Dilepas. Kacau sekali. Nah ini yang makanya bikin Jerman kalah. Enggak, saudara, ya. Jerman kalah bukan karena itu, ya. Jerman kalah karena memang dia ditipu sama Arab, ya. Ternyata Arabnya kan nggak mau, dia separuh hati kan, nggak dia nggak mau sungguh-sungguh kan. Dia hanya jagain di tanah Arab saja, di Palestina saja. Padahal sudah demi dukungan Arab itu Jerman sudah bunuh 6 juta orang Yahudi supaya jangan balik ke Venesia, ke tanah Arab, ya. Itu atas pesanan Mufti Palestina, saudara, ya. Nah, hari ini, saudara, kita dengar, ya, selama dari minggu kemarin, ya, si Hani Christian kasih sayembara. Saya lupa berapa sayembaranya itu, ya. Sebenarnya kayaknya ada dia. Bentar, ya. Sebentar, sepertinya ada, saudara, ya. Kalau belum dihapus, ya, mudah-mudahan belum dihapus. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Coba ini mungkin, ya. Oh ini, ya, ini ada nih, saudara, ya. Saya share, ya.
Ini judulnya tantangan untuk SI dan JPZ ya, terus di deskripsinya saudara ya. Sampaikan pada dua penghina Nabi Saifuddin Ibrahim dan Joseph Paul Sang. Saya sediakan $1.000 jika Saifuddin Al-Abraham Ben Moses berani datang ke Utman Horo-Horo. Atau DM saya, alamatnya saya sendiri yang akan datang menemui dia di USA. Pertanyaannya, dia punya uang nggak buat berangkat ke Amerika, saudara? Kedua, dia bisa nggak tembus visanya ke Amerika? Saya ragu, saudara. Aduh, begitu pula dengan Joseph Paul Zhang alias Cindy Paul Suryo Mulyono berani kasih alamat ke saya. Insya Allah akan semakin banyak orang-orang yang mencari dua manusia rasis perusak toleransi, penghina pemerintah dan nabi. Crazy Frog. Sesungguhnya binatang makhluk yang sebodoh punya pada sisi Allah ialah orang yang peka dan tuli yang tidak mengerti apapun. Ya dia ini, saudara ya Pak. Aduh, luar biasa saudara ya. Terus hari ini tadi saya dikirimi orang saudara ya, lihat ini kalimatnya, screenshot ini chat saya dengan seorang polisi yang bertemu dengan Sarah Ayu, istri pendeta Saifuddin. Awal saya masuk Islam, saya pernah jumpai Abraham Ben Moses di tahanan Polda Metro. Oh, masih baru dia dulu ya, untuk berhenti menghina Allah, Nabi, juga berhenti menista Islam. Saya sarankan hargai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, juga UU di negara Indonesia. Slide 1, waktu itu saya sampaikan, meski ada Pak Polisi, jika Allah izinkan dengan kedua tangan saya, insya Allah mudah bagi saya membunuh Anda sekarang juga. Hari ini saya siap masuk penjara, menunaikan kata-kata saya. Hanya sampai pada ini, baik pendeta Saifuddin maupun istri anaknya belum memberikan alamat pendeta buronan ini ke saya. Saya tunggu kejujuran, keberanian pendeta istri anak istri yang memberikan alamat buronan ini. Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim. Adakah yang mengetahui alamat pendeta buronan yang sudah menghina Allah, penghina Nabi, menghina pemerintah, mencoba merusak persatuan dan persatuan NKRI? Jika alamatnya benar, saya siapkan uang 50 juta, saudara. Wah, ini sekarang naik nih ya. Tadi cuma $1.000 kan 16 juta saja, 15 sampai 16 juta. Sekarang naik nih 50 juta, saudara. Kalau 100 juta nanti tak kasih alamatnya saya ya. Ya, Kohani, ya. Kalau 100 juta dinaikkan lagi, nanti tak kasih alamatnya. Kamu telepon saya, telepon Gagius, nanti tak kasih alamatnya. Alamatnya saya, kalau alamat Saifuddin saya nggak tahu. Yudas. Saudara, terus kemudian saya nanya ya sama si Agustan, sama Hani, sama si ya mualaf-mualafin ya. Dulu kamu waktu jadi Kristen pernah nggak pengen bunuh orang? Saya bilang, nah, ini ya saudara, mualaf-mualaf ini setelah jadi Islam ini pada kerasukan setan semua, saudara ya. Mereka pada kerasukan setan terus, wah, kayak gimana gitu ya, saudara ya. Saudara paham gak sih? Ya kan? Dulunya Agustan itu baik, saudara ya. Waktu di Kristen itu, dia itu cuma mata duitan saja karena nggak punya duit, saudara ya. Tapi kemudian setelah dia jadi Islam, dia mulai menghalalkan darah orang lain, saudara. Hani Christian dulu waktu jadi Kristen baik loh, saudara ya. Imut-imut, ginak-ginuk begitu ya. Terus dia kepahitan sama pendetanya, ya karena pendetanya mata duitan itu ya katanya ya. Terus dia balik, dia jadi jahat sekali, saudara. Suka dikit-dikit membunuh orang Yahudi, halal darahnya. Semua orang dihalalkan darahnya, saudara ya. Saya waktu tinggalkan Tuhan Yesus, wah semua tak gebukin, saudara. Pendeta saya tak gebukin, saudara ya. Anaknya ini ya, ada anaknya pejabat poli, saya hajar, saudara, yang enggak urusan tak hajar, saudara ya. Sampai saya ruwet terus ngomongnya dulu ya, orang berarti. Tapi begitu saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, ya istri saya aja sampai kaget ya waktu saya itu ya, ada yang, lah biarin aja lah,
ada orang ganggu, sudahlah biarin aja lah. Sudahlah biarin aja. Ini sampai kaget istri saya ya. Dulu ada orang berani ngomong yang tidak baik tentang saya dan istri saya, tak samperin saudara ya. Saya enggak urusan saya apa. Tapi saya ketika saya ketemu Yesus, tiba-tiba nggak kepengen saudara ya. Udahlah biarin aja lah. Bukan apa ya rasanya, dia bisa begitu kan karena dia sini kan lagi ruwet hatinya saudara ya. Dia bisa begitu karena ruwet hatinya. Wah ini sawerannya kenceng banget ini. Ya JPZ 26 luar biasa nih. Wah gitu dong ya, saudara makin nyawer, saya makin ngedan loh saudara ya. Saudara kalau sawerannya kurang, saya nggak ini loh, nggak akan ngedan. Ini kalau sawerannya kenceng, saya tambah ngedan ini saudara ya. Tambah jahat, wah CBZ kenceng nih ya, saweran terus nih. Waduh luar biasa nih. Gitu dong saweran, aduh. Tapi balik lagi saudara ya, dari mana sih sebenarnya asalnya? Mengapa sih suka bunuh-bunuh begini? Sejak kapan sih orang Kristen ini suka bunuh-bunuh? Orang Kristen juga sama melewati masa-masa itu. Tetapi hanya 300 tahun saudara ya. Ada ceritanya saudara ya, ada ceritanya. Jadi tahun 0 sampai tahun 300, orang Kristen itu dianiaya dengan luar biasa ya. Dikejar-kejar, dibunuh saudara, dijadikan opor hidup-hidup. Pernah nggak orang Kristen membalas? Padahal orang Kristen sudah cukup banyak loh waktu itu saudara. Tidak satu pun orang Kristen membalas. Karena di ajaran Tuhan Yesus, berkatilah musuhmu saudara. Ya, berilah mereka makan. Nggak pernah disuruh bunuh musuh. Tidak boleh saudara ya. Tidak boleh kita membalas. Ya, kita boleh memperjuangkan perkara kita, jalur hukum. Tetapi masalahnya hukumnya timpang. Ya udah kita diam. Ya kita diam. Karena kita tidak boleh membalas. Nah, itu masalahnya saudara. Nah, selama 300 tahun orang Kristen tidak pernah membalas. 315, maka persekusi dilarang dan orang Kristen dibolehkan membalas. Tetapi nggak dibalas saudara. 325, Kristen jadi agama negara. Ya. Nah, mulai itu 380 tahun 400-an mulai mereka debat, terus mulai mereka kalau yang tidak sepaham maka dikucilkan. Belum di penjara waktu itu, nggak ada orang di penjara saudara ya. Mereka nggak berani, orang Kristen sesama Kristen pun udah paling cuma dihardik saja saudara. Ya. Kemudian mulai ya tahun 600-an gereja korup. Ya, tahun 500 600-an itu gereja korup saudara. Nah, karena gereja korup rakyat marah. Tapi rakyat takut karena gereja itu lebih berkuasa daripada raja-raja ini saudara ya. Lebih berkuasa daripada rajanya. Makanya rakyat takut saudara ya. Gereja korup. Tetapi itu pun paling kalau ada orang berani ngelawan gereja di penjara. Paling di penjara saudara ya. Nggak ada dihukum mati karena gereja. Hukuman mati karena gereja itu belum ada sampai tahun 1500 itu baru ada. Setelah 1200 itu ya baru usai perang salib gereja memberlakukan hukum mati bagi penghina gereja. Ya. Nah, kemudian sekitar tahun 700-800-an Islam lahir itu bukan tahun 600-an saudara, itu hoax itu. Ya, yang benar adalah tahun 700-800-an di mana di Irak, di Baghdad saudara. Islam lahirnya itu di Baghdad. Nah, Islam inilah kemudian menjadi ideologinya Bani Abbasiyah. Merupakan ideologi yang dia didapat dari hasil mengcompile ajaran agama dalam tanda kutip Kristen dan ajaran Yudaisme dikompil serta Zoroaster. Jadi 3, Zoroaster, ya ajaran Zoroaster, ajaran agama dalam tanda kutip Kristen dan Yudaisme dikompil jadi 1. Makanya kalau Anda melihat nabi-nabinya adalah nabi Israel, ditambahin sedikit cerita Yesus, ya. Kemudian ditambah itu semua legendanya itu dari Zoroaster saudara. Burak segala macam itu ya. Nah, itu semua dari Zoroaster itu ya. Dewa Agni, api dalam lautan itu ya, api dalam lautan, Dewa Agni, terus laut yang tidak dapat bercampur, terus apalagi semua itu semua cerita segala macam itu semua cerita-ceritanya Zoroaster ya. Termasuk bentuk bangunannya kan, bangunan Zoroaster itu saudara ya. Bangunan Ka'bah itu bangunan Zoroaster, bukan bangunan. Tidak pernah ditemukan bangunan seperti Ka'bah di Mekah itu di tanahnya
Palestina, saudara. Anda nggak akan ketemu model begitu. Karena model yang Ka'bah di Mekah itu adanya di Iran, di Persia, ya. Kemudian si Abbasiyah ini dia ekspansi dengan cara apa? Angkat senjata pedang, saudara. Ya, dia angkat senjata. Dia dasarnya apa? Karena si Nabi Muhammad ini anak mantunya pun bunuh-bunuhan, saudara ya. Rebutan kan si siapa itu? Fatimah sama si istrinya Muhammad, Aisyah. Bukan Fatimah siapa? Ya Fatimah juga ya. Fatimah sama Ali bin Abi Thalib, Hafsah sama Hafsah juga ya kan. Wah, mereka mau bunuh-bunuhan, saudara. Terus ada lagi perang onta, perang onta itu juga ya. Itu kan anak mantunya Muhammad, saudara. Bunuh-bunuhan, saudara ya. Diinspirasi. Artinya boleh membunuh. Memang nabinya nabi yang suka ekspansi. Dari hari lahirnya Islam, menurut Islam dan menurut sejarah, dari hari lahirnya Islam baik menurut sejarah, mereka itu semua suka membunuh. Tidak lepas dari pembunuhan, saudara. Makanya nggak heran ketika kamu memeluk agama Islam, kamu jadi suka sekali membunuh, saudara. Ya, Anda ketika jadi agama Islam, tiba-tiba kalau kamu asalnya dari Buddha atau dari Kristen ya, tiba-tiba hawa pengen mateni orang, saudara. Hawa pengen mateni orang, saudara. Ya Anda mau percaya mau enggak, itu kenyataannya. Wah, tambang edan ini JPZ 200.000 sawerannya udah berapa nih hari ini? Sudah 400.000 ya. Luar biasa JPZ ini. Kayak Gani Kristian ini. Waktu Kristen dia baik, saudara ya. Nggak pernah dia ngomong suruh bunuh orang apa segala macam, padahal dia udah jengkel sekali sama pendetanya, saudara ya. Tapi nggak pernah dia suruh minta bunuh orang apa segala macam, nggak pernah. Begitu dia lepas dari Kristen, dia jadi Islam, oke, bahasa mau bunuh ini bolak-balik, saudara ya. Bolak-balik mau bunuh itu. Sampai kasih sayembara segala ya. Ini kalau kasih 100 juta, kamu langsung telepon saya. Itu nomornya ada di ini ya, kasih tahu saja, langsung tak kasih nomor teleponnya, saudara. Tapi transfer dulu. Tak kasih alamat saya, serius nggak main-main. Kira saya takut. Tak kasih alamat saya langsung ya nih, 100 juta ya, 100 juta rupiah. Transfer dulu, nanti saya kasih alamatnya. Aduh, Nabi ke-26 tak pernah berbohong ya. Waktu belum jadi Nabi sering bohong, tapi setelah jadi Nabi saya nggak pernah bohong, dan nggak perlu bohong juga saya ya. Nggak ada perlunya saya bohong. 100 juta ya, dinaikkan dong. 50 juta buat apa? 50 juta itu penghasilan saya sebulan. 100 juta lah ya, 2 bulan. 2 bulan. Luar biasa, saudara ya. Tak kasih alamatnya langsung. Live di sini, saudara ya. Live. Jangan pakai, nggak usah telepon, live di sini. Tak kasih alamatnya langsung, tak kasih gambaran rumahnya saya, keliling rumahnya saya semua. 100 juta tapi ya. Ya itu insya Allah saweran saya terkumpul lebih dari $1.000. Doain ya, Celim. Tadi JPZ. Ya kalau sawerannya sudah $1.000 ya udah, tawarannya ini udah nggak berlaku lagi. Nanti uangnya mau saya kasih ke ini ya, mau saya kasih ke Hagios 50 juta ya, sama kasih ke siapa itu, ke Galarua 50 juta. Luar biasa, saudara ya. 100 juta tapi ya, 50 juta buat apa? 50 juta donaturnya kita aja, Pak Paul kasih saya saja. 100 juta dong ya, biar pantas dong. 50 juta, sampai orang kere 50 juta. 50 juta itu sama dengan 30 keping perak itu ya, kayak Yudas itu ya, 3.000 euro ya, 30 keping perak. 100 juta ya. Luar biasa, saudara ya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.